Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Cahyatri Nurhazana, mahasiswi Institut Parahikmah Indonesia, jurusan Ekonomi Syariah. COVID-19 atau virus corona. Dengan kedatangannya virus corona ini, banyak para pemegang saham dan investor merasa was-was akan dana mereka akan mengalami kerugian. Karena dampak dari COVID-19 ini banyak sekali kerugian yang terjadi di seluruh dunia, terutama di pasar modal. Nah, sejak awal tahun 2020, pasar keuangan global itu telah mengalami penurunan dan penyebab utamanya adalah pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Dan ditambah juga menurunnya harga minyak dunia sampai dengan $30 per barrel. Dan yang terjadi di pasaran saat ini adalah para pemegang saham atau investor menjauhi aset berisiko dan memindahkan dana mereka ke dana khas atau ke dana yang safe haven dalam bentuk dolar atau US Treasury. Dan investor asing menarik dana mereka sehingga menekan pasar saham yang turun sampai dengan 26% sejak awal tahun. Selain itu, investor asing juga menarik dana mereka dari pasar global secara masif dan menyebabkan harga obligasi turun. Dan total dana portofolio asing yang ditarik itu mencapai lebih dari 130 triliun, sehingga nilai tukar rupiah sekarang ini terdepresiasi menjadi Rp16.300 per dolar. Oke. Dan jika kita melihat bahwa dampak corona ini lebih ke sentimen, pasti ada yang ingin mengamankan aset-asetnya ke aset-aset yang lebih safe haven. Nah, ketika kita melihat dana asing secara year to date, pasar saham itu minusnya sampai dengan 5 triliun dan pasar obligasi itu minusnya sampai dengan 30 triliun. Sangat-sangat banyak minus yang didapatkan pada tahun ini semenjak adanya dampak COVID-19 di awal tahun 2020 ini. Nah, banyak sebenarnya yang tidak memperhatikan kalau Omnibus Law Sovereign Wealth Fund bisa jadi katalis yang baik dan positif bagi Indonesia. Dan BPH sendiri, BPH Badan Bagi Korporat itu tentunya akan menaikkan setiap pengurangan BPH dan bagi korporat itu tentunya akan menaikkan IPS, karena badan BPH akan dikurangi dari 25% menjadi 20%, maka IPS akan mengalami kenaikan. Kemudian juga Sovereign Wealth Fund akan digodok, di mana pemerintah Arab Saudi juga telah siap bersama dengan SoftBank untuk injek saham sebesar 300 triliun untuk investasi di proyek-proyek government yang ada di Indonesia. Dan apabila ini disahkan, hal ini akan menimbulkan suatu katalis yang positif dan bagus juga untuk pasar saham. Dan kemungkinan kita akan melihat pasar saham akan naik di akhir tahun 2020 ini ketika Omnibus Law Sovereign Wealth Fund bisa disahkan di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, semoga ada manfaatnya bagi para penonton yang melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.